Jelang hari bahagia, kesibukan persiapan pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar menuju hari pernikahan yang rencananya digelar pada 21 Maret mendatang harus terganjal. Satu keluarga Hermansyah, terkecuali Anang dan Arsya, terpapar COVID-19. Positif COVID-19 sejak 15 Februari lalu, seperti apa kondisi terkini Aurel? Sempat dirawat di rumah sakit, benarkah kini sang bunda Ashanti sudah pulang ke rumah? COVID-19 tak sekadar sebuah wabah. Lebih daripada itu, COVID pun mampu membuyarkan segala rencana yang telah dimatangkan. Jatuh sakit dan harus jalani isolasi mandiri. Bagaimana kepastian hari pernikahan Aurel dan Atta? Akankah pernikahan yang sudah digadang-gadang itu harus kembali ditunda? Di balik persiapannya, rencana Atta untuk menggelar acara di stadion terbesar tanah air tak kunjung surut. Sudah kunjungi GBK, benarkah Atta pun kaget bukan kepalang dengan patokan harganya? Benarkah harga sewa mencapai 1 miliar rupiah? Ingin lakukan akad di Masjid Istiqlal, benarkah pula keinginan terbesar Atta kembali terkendala pandemi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jalan menuju halal tak selalu mudah. Kerikil kecil kerap jadi sandungan yang menjadi ujian cinta bagi pasangan. Lika-liku kisah cinta Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tak jauh beda dengan asmara remaja pada umumnya. Sempat putus nyambung, dua sejoli yang kini telah sepakat mengucap janji suci di hadapan saksi itu akhirnya berencana naik ke pelaminan. Namun sayang, untuk sesuatu yang diperjuangkan dengan hati, perjalanannya tak selalu mulus. Di tengah persiapan menuju hari pernikahan yang rencananya digelar pada 21 Maret mendatang, Aurel sekeluarga terpapar COVID-19. Positif COVID sejak 15 Februari lalu, seperti apa kondisi terkini Aurel? Kondisinya sih membaik ya, alhamdulillah. Katanya udah bisa ngerasa, udah bisa mencium makanan. Saya tuh hari Nur lagi positif, pas dia lagi periksa itu tepat di tadi malamnya masih sama saya. Kita masih dinner bareng di rumah, masih makannya aja sepiring berdua. Jadi saya serumah langsung ngecek, bener-bener ngecek. Bahkan saya 3 hari itu ngecek terus lah sebelum keluar-keluar. Yang hasilnya negatif. Alhamdulillah hasilnya aku satu rumah negatif. Shock sih sebenarnya, kaget iya. Tapi kalau shock banget ya enggak lah, emang nih kita di zaman pandemi gitu loh. Kayak hampir semua orang dekatku semua udah kena gitu. Siapapun hampir semua udah kena, saudara, timku, bahkan aku sendiri. Bahkan orang-orang rumah aku semua juga ganti-gantian, kita semua udah kena. Cuman aku mungkin jaga waktunya 3 bulan lalu. Nah, kalau Nur baru sekarang ini. Selama kita bisa jaga imun tubuhnya, selama kita bisa jaga waktu tidur, jaga kesehatan, insya Allah aman. Satu keluarga Hermansyah, terkecuali Anang dan Arsya, akhirnya harus menjalani isolasi mandiri, menepi sebentar dari keramaian serta perjumpaan dengan kerabat pasca terpapar COVID-19. Bahkan Ashanti yang memiliki penyakit bawaan autoimun pun sempat dirawat di rumah sakit. Benarkah kini Ashanti sudah pulang ke rumah? Seperti apa kondisi terkini istri Anang Hermansyah tersebut? Kalau Aurel sih isolasi mandiri ya.
Bunda yang masuk rumah sakit. Bunda yang masuk rumah sakit. Alhamdulillah baik ya. Katanya udah pulang ke rumah. Udah pulang ke rumah. Udah, aku dapat infonya sih dari Aurel. Mereka ini banget sama urusan apa ya namanya protokol kesehatan pasti ini orang dia tuh lumayan paham kok, lumayan agak parnoan gitu kan. Ya pasti kalau udah kayak gitu kan pasti berhati-hati banget. Semua ya pastilah drop ya maksudnya. Makanya kita bilang pokoknya ingatnya tuh harusnya kita ya mensupport lah, bantu mensupport, mendoakan biar tidak lama-lama gitu. Ini kan insya Allah sembuh gitu. Karena mereka juga masih pada muda-muda ya Mbak ya. Kan maksudnya secara physically harusnya lebih kuat. Harus yakin di dokter bahwa ayo sembuh, usahakan jangan panik. Dan maksudnya kalaupun harus di aturan dokter harus apa gitu. Jadi pasti udah tahu lah step-stepnya. Kalau Asyafi udah pasti banyak yang memberitahu gitu loh, pasti banyak yang mensupport juga harus step-stepnya harus apa. Cuman mungkin besok-besok kan karena dia kan juga ada autoimun kan, jadi harus lebih hati-hati lagi. Menghitung hari menuju halal, rencana pernikahan Atta dan Aurel pun terganjal COVID-19. Jatuh sakit jelang hari pernikahan, benarkah hari bahagia Aurel dan Atta harus kembali ditunda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Menyatu dalam ikatan cinta sejak 2020 lalu, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar yang sempat ingin menggelar pernikahan di tahun 2020 itu nyatanya harus bersabar untuk naik pelaminan pada 21 Maret 2021 mendatang. Tanggal sudah ditentukan, keluarga Hermansyah termasuk Aurel, si calon pengantin, justru jatuh sakit. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Terpapar COVID-19 sejak 15 Februari lalu, kesembuhannya masih dinantikan. Di tengah penantian tersebut, keluarga juga kerabat mengharapkan kesehatan berlimpah, tak hanya bagi Anang Hermansyah sekeluarga yang terpapar COVID, tapi juga kelancaran hari pernikahan Atta dan Aurel. Jatuh sakit jelang pernikahan, mungkinkah hari bahagia Atta dan Aurel akan kembali tertunda? Sebenarnya semua tergantung kesembuhan. Jadi aku tuh nggak akan maksa-maksa tanggal gimana-gimana, nggak akan. Nggak mau memastikan jadwal juga sekarang. Sebelum aku dapat info, alhamdulillah udah negatif, udah sehat, udah fit badannya, baru kita boleh tanya ini segala macam. Aku sekarang kalau kita nanya-nanya jadwal hanya akan bikin pikirannya nanti makin stres. Aku seneng lah, bahagia banget karena yang penting sekarang kesehatannya dia dulu sih prioritasnya. Makanya aku nggak mau buru-buru, nggak mau nanya-nanyain. Jadi lebih kayak biarin aja terus sembuh, aku bilang. Aku juga nggak ada nanya nih ke orang tuanya, ke apa, nggak ada nanya. Yang penting doain aja cepet sembuh ya Bunda, cepet sembuh ya adik-adiknya. Apalagi Aurel katanya bentar lagi mau punya acara besar. Nah itu gimana tuh? Mudahan aja lah, nggak lama-lama sakitnya ya. Yang namanya anak mau nikah Mbak, nggak mungkin lah pikiran ke sana. Maksudnya pikirannya bukan pikiran yang stres ya, tapi ada pasti bahagia, ada bahagianya. Nanti gimana pasti kan ada pikiran tergini pastilah gitu. Apalagi dia kan keluarga besar ya kan gitu. Belum lagi pekerjaan yang lainnya. Harapannya memang buat teman-teman yang mungkin sudah tahu cerita Aurel Atta, mereka ingin melangsungkan perjalanan yang lebih jauh, lebih hebat menurut aku. Didoakan mungkin buat keluarga Atta pun sama-sama mendoakan bersama-sama. Mudah-mudahan perjalanan ini bisa terlangsung dengan baik karena
niat mereka berdua adalah niat yang sangat baik. Dengan keadaan yang emergensi ini, kita mendoakan apapun doa kalian itu sangat berguna buat mereka berdua. Na, 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 na. Pemirsa Intens Investigasi, keseriusan Atta meminang putri Anang Hermansyah, Aurel, sudah terlihat sejak awal. Caranya mendekatkan diri pada kedua orang tua sang gadis membuat Aurel yakin pasti jika pria yang kini bersamanya akan menjadi belahan jiwanya. Kini, di saat Aurel sedang menjalani isolasi mandiri karena terpapar corona, Atta tak tinggal diam. Sudah lama bermimpi hidup seata bersama pasangan hidup, Atta pun ukur baju pengantin hingga survei lokasi pernikahan sendirian. Aku sih memang dari sebulan kemarin udah repot-repot. Gak apa-apa, emang inilah yang harus dijalani. Apa-apa yang harus diurus, aku semua urus sendiri aja dulu. Awal-awal memang dari awal konsepnya bareng-bareng. Cuman kalau sekarang, namanya itulah gunanya pasangan. Ketika ada yang satu yang lagi diuji, yang satu harus membackup. Demi kelancaran di hari bahagianya, Atta harus bergerak sendiri menyiapkan pernikahan tanpa ditemani Aurel sang calon istri. Sudah datangi GBK, benarkah Atta terkejut dengan harga sewanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Impian menggelar pernikahan di Stadion Gelora Bung Karno belumlah surut. Hasrat itu masih menggebu-gebu di benak Atta yang awalnya ingin mengundang ribuan tamu merayakan kebahagiaan bersamanya. Terkendala COVID dengan protokol kesehatan yang melarang adanya kerumunan massa di satu tempat tertentu, mimpi Atta gelar resepsi di GBK terancam tak bisa terwujud. Apalagi pihak GBK sendiri mengaku hingga saat ini belum ada pemesanan tanggal yang dibicarakan antara Atta dengan pihak pengelola stadion. Benarkah Atta pun terkejut dengan harga sewa yang dikenakan di GBK? Benarkah sewa tempat dan segala perlengkapannya bisa mencapai 1 miliar? GBK tuh, nah itu kemarin sempat mikir juga. Makanya sebenarnya masih survei-survei semua sih ini. GBK tuh kan bisa ada lamaran, akad, ada resepsi 1, resepsi 2, resepsi 3. Jadi nggak tahu nih lokasi-lokasinya kan masih harus dicari semua. Yang pasti sih ini akad dulu sih. Sampai saat ini dari pihak Mas Atta belum booking tanggal di stadion utama. Belum ada omongan sama sekali bagian-bagian mana yang akan di-booking untuk acara Mas Atta. Kalau di stadion utama itu kita bedakan antara hari kerja dengan hari libur ya, weekdays dan weekend. Kalau di hari kerja itu Senin sampai Jumat kita 450 juta sebelum PPN. Sementara Sabtu dan Minggu itu weekend kita 650 juta sebelum PPN. Itu per hari ya Mbak, belum termasuk hari persiapan. Dan belum termasuk penutup lapangan. Selain itu kita juga ada uang jaminan ya, apabila ada kerusakan gitu kan kita ambil dari uang jaminan itu, tapi apabila tidak ada kerusakan, semua aman tentram gitu ya, DP kita uang jaminan kita kembalikan 100%. Iyalah pasti mahal juga ya ternyata di sana. 650 itu belum dengan nutup rumputnya katanya. Nanti kan rumputnya harus ditutup. Kanan kirinya yang buat larinya ditutup. Wah bisa. Cari sponsor yang banyak lagi. Iya, harus semangat cari sponsor. Pemirsa Intens Investigasi, ingin menjalankan prinsip menikah sekali seumur hidup, Atta dan Aurel ingin menjadikan momen pernikahan sebagai hari yang tak terlupakan dalam hidup.
tak hanya berencana menyewa stadion GBK untuk gelaran resepsi, Atta juga telah mendatangi Masjid Istiqlal untuk survei lokasi. Ya, siapa tak bangga bisa menggelar akad di masjid terbesar se-Asia Tenggara itu. Namun sayang, impian Atta nampaknya harus kembali terhenti oleh COVID-19. Belum buka hingga tanggal 21 Maret lantaran adanya aturan dari pemerintah. Akankah Atta mengalihkan lokasi perayaan hari bahagianya ke tempat-tempat ikonik lainnya? Doain ya, soalnya nggak tahu ya, ini masjid terbesar di Asia Tenggara, kebanggaan Indonesia. Dan menurutku ini masjid keren banget. Dan ini masjid yang menggambarkan toleransi Indonesia gitu. Di sini masjid, di sana gereja, bisa bersandingan. Jadi menurutku ini tempat yang sangat-sangat tepat kalau bikin sesuatu yang spesial di tempat ini. Acara sakral banget berarti ya? Iya, kalau mestinya acara sakral tuh kalau bisa dibikin tempat ini sih akan jadi the best day of my life. Istiqlal itu sekarang belum dibuka, jadi hanya orang sholat, itu pun internal ya. Jadi memang untuk kegiatan yang sifatnya mendatangkan banyak orang memang belum dibolehkan. Artinya peraturan yang ada sekarang itu mengikuti peraturan protokol kesehatan. Jadi karena Istiqlal belum dibuka, tentu ya kami belum bisa memastikan karena ini baru hanya silaturahim ya, jadi belum bisa apakah benar-benar akan di sini atau tidak. Tanggal 21 Maret sendiri Istiqlal masih tutup atau gimana? Saya kira masih tutup karena ini kan diperpanjang ya, apa namanya, PPKM-nya sudah diperpanjang, jadi kita mengikuti aturan pemerintah. Meskipun pada dasarnya tempat ibadah itu kan 50% ya, tapi kalau Istiqlal kan 50% dari 200.000, udah berapa banyak gitu, sehingga memang mungkin malah sampai bulan puasa pun kami belum bisa memastikan akan dibuka atau belum. Masih dalam pengurusan sih, gimana izin-izinnya dan lain-lain. Yang pasti kan kenapa aku cari masjidnya gede, karena aku maunya social distance banget. Kalau masjidnya kecil, kan akan dalam satu ruangan kecil, ngelingkup kecil. Dan nanti kalau aku bikin juga harus swipe dulu, harus jaga jarak, jadi butuh masjid yang lebarnya. Habis ini aku lihat masjid lain lagi nih. Banyak orang juga ngasih saran Istiqlal, ada Atin, ada Kubah Mas, ada masjid apa lagi ya? Masjid Albina. Banyak masjid-masjid besar di Indonesia yang keren-keren. Cuman prioritas utamaku sih masih yang di depan ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.